Renungan Harian Katolik, Selasa 28 April 2026. Aku dan Bapa adalah satu. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 29-30. Saudara-saudara, pada zaman Yesus, banyak orang bingung akan pengajaran dan penampilannya. Meskipun apa yang dia kerjakan sungguh menakjubkan dan menunjukkan bahwa Allah hadir di dalam dia atau dia berasal dari Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Padahal Allah sendiri telah berterus terang kepada manusia dan mengatakan siapakah Yesus itu saat dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 16-17. Ini diulangi lagi ketika Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan di Gunung Tabor. Di depan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Allah bersabda dari dalam awan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lukas 9 ayat 35. Yesus Kristus diutus Bapanya untuk datang ke dunia dan menjadi manusia sama seperti kita, untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Karena ia datang dari Bapa, maka ia dan Bapa adalah satu. Ia datang sebagai Mesias, Juru Selamat, tetapi tidak semua orang dapat mengerti dan menerimanya. Orang-orang Yahudi yang kurang mengerti pun bertanya kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yohanes 10 ayat 24. Mereka sudah banyak melihat tanda-tanda atau mujizat yang dikerjakan Yesus, tetapi mereka belum dapat juga mengerti. Mereka sulit untuk mengerti karena mereka tidak termasuk dalam kawanan dombanya. Yesus menegaskan kepada mereka, "Bapa dan aku adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Yesus dan Bapa di surga adalah satu kesatuan, sehingga memang yang dilakukan Putra sama dengan yang dilakukan Bapa. Yang melihat Putra, melihat Bapa sendiri. Kesatuan Bapa dan Putra ini yang menjadikan kita yang percaya dapat bertemu dengan Bapa. Kita tidak perlu melihat sendiri Bapa, karena dengan melihat dan percaya kepada Yesus, kita sudah berjumpa dengan Bapa sendiri. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat yang diutus Bapa. Kita percaya kepadanya, kita mengikuti Dia, maka kita termasuk dalam kawanan domba penggembalaannya, domba-domba yang diselamatkannya. Sebagai Mesias dan Gembala yang baik, Yesus menyerahkan hidupnya untuk kita, seperti disabdakannya, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut dari tanganku." Kita mengikuti Kristus, maka kita tidak akan binasa. Para rasul dan sekelompok umat perdana adalah saksi dari semuanya ini. Mereka ada bersama Yesus dan melihat Yesus dari muka ke muka. Namun mereka sendiri juga saat itu terkadang bingung. Mereka belum mengerti sepenuhnya kehadiran Yesus. Baru setelah peristiwa kebangkitan Yesus, mata mereka mulai terbuka dan keberanian mereka untuk memberi kesaksian akan Yesus semakin berkobar-kobar oleh Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka pada hari Pentakosta. Roh Kudus mencerahkan pikiran mereka dan menuntun mereka mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Kita ini kadang-kadang bagaikan domba yang mudah tersesat, mudah menjadi mangsa kekuatan yang dapat menghancurkan kita, yakni dosa, setan, dan tawaran-tawaran dunia yang bertentangan dengan Allah.
Namun domba yang mendengar suara Yesus tidak perlu takut. Sang gembala memimpin mereka ke padang rumput yang hijau dan sumber air yang tenang, kedamaian abadi, sukacita, dan persekutuan dengan Allah dan umat-Nya. Ia mengenal kita dan apa yang sungguh kita butuhkan, lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ya Yesus, bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu, bukalah mata hati kami untuk memahami karya-karya-Mu, dan tuntunlah kami di jalan-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.